Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, peserta mentoring Mikrotik from Zero to Hero. Kita lanjut lagi dan kali ini kita masuk ke bahasan mengenai static routing. Nah, apa itu static routing? Gini teman-teman, kita lihat suku katanya dulu, ada routing di sana. Routing itu atau bisa juga kita sebut dengan rute. Rute itu teman-teman ya rute ya, jalur gitu. Contohnya jalur dari Palembang ke Padang, gimana jalurnya? Ya lewat Jambi ya. Dari Palembang, kemudian ke Jambi, kemudian ke Padang. Nah, ini rute atau jalur. Ya, Palembang, Jambi, Padang. Gitu juga di sini teman-teman. Misal dari R1 rute ke R3 gimana? Ya, lewat R1 ke R2 lalu ke R3. Nah, ini rute. Sederhananya gitu. Nah, buat apa sih rute ini kita perlu tahu? Gini teman-teman. Misal gini, kita belanja online. Kita pesan barang. Nanti di barang yang kita pesan tersebut ini misalnya, maka dicantumin di sana pengirimnya siapa, alamatnya di mana ya. Juga alamat si penerima, pembeli. Siapa sih yang beli? Alamatnya di mana? Nah, dua alamat ini bakal dicantumin tuh di paket tadi. Kemudian teman-teman, paket ini nanti akan dikirimkan oleh jasa ekspedisi. Maka jasa ekspedisi ini harus tahu rutenya. Nanti dari kota A ke kota B, ke kota E, ke kota F. Nah, gitu. Dan kita pun teman-teman, kita bisa cek juga ya. Kita bisa tracking juga nih, contoh kita tracking. Nanti kelihatan tuh paketnya dari mana. Oh, dari Sukoharjo. Habis itu lewat mana? Dari Sukoharjo lalu ke Solo. Kemudian ke Jakarta. Kemudian baru dia ke Jambi. Baru diterima oleh si pembeli tadi. Nah, ini contohnya teman-teman. Kan gini kan ya, kita beli paket online ya, dibungkus rapi, dicantumin alamatnya di sana. Nanti alamat ini bakal dijadikan pedoman oleh ekspedisi buat ngecek, oh ini pembelinya alamat di kota F ya. Maka jasa ekspedisi tadi harus bisa sampai ke kota F. Ini di dunia nyata. Nah, di jaringan komputer juga gitu teman-teman. Misal gini, dari PC1 mau ke PC2, rutenya gimana sih? Ya, rutenya lewat R1 ini, lalu ke R2 ini jalurnya, kemudian ke sini R3 baru bisa ke PC2. Nah, ini jalur rutenya juga. Juga teman-teman, kalau kita tracking, kita cek juga, misal kita cek ini di PC1, kelihatan tuh di sana. Misalnya di PC1 kita trace tuh, trace. Alamatnya kemana ke 32. Kelihatan. Oh, paket ini ya, yang ini tadi. Ini paketnya. Dari 12 mau ke 32. Ketika kita tracking, kita trace kelihatan. Dia bakal lewat satu-satu dulu. Mana satu-satu nih? Oh, di sini. Ini dia ya. Oke, satu-satu. Kemudian setelah satu-satu dia lewat ke 10, 10, 12, 2. Mana? Oh, di sini. Oke, berarti paketnya dari sini ke sini lagi. Kemudian dia cek lagi. Oh, dia ke 10, 10, 2, 3, 3. 2, 3. Oh, ke sini ternyata. Nah, padahal dari 2 ada banyak jalur ya. Bisa ke sini juga jalurnya. Bisa ke sini juga. Tapi buat sampai ke 32, oh ternyata dia ke 23. Bukan ke atas, bukan juga ke bawah, tapi ke di sini. Ke sini. Oke. Kemudian barulah dia sampai ke 32. Nah, ini dia nih. Baru dari sini baru sampai ke 32. Nah, gitu. Bisa kita tracking juga ternyata ya paketnya. Gitu juga sebaliknya. Misal dari PC2 sekarang paketnya ini. Paketnya dari 32 source-nya. Ini sepengirim sumbernya. Destination-nya ke 12 ya, ke sini ya. Nih. Maka ketika kita tracking di PC1 kelihatan di sana ternyata lewatnya ke 31 dulu, kemudian ke 10, 10, 2, 3, 2, kemudian 12, 1, kemudian baru ke 1, 2. Bisa kita tracking juga. Dan inilah rutenya. Nah, lalu gimana cara router tadi bisa tahu rutenya? Kita balik lagi ke analogi yang sebelumnya teman-teman. Ketika kita pesan paket secara online tadi ya, maka jasa ekspedisi dia bakal nganter paket kita dong ya. Nah, pertanyaannya sama, gimana tuh caranya jasa ekspedisi tadi bisa tahu alamat kita? Maka dia harus bisa meruteikan. Dia harus tahu rutenya. Gimana caranya? Ya gampang kalau zaman sekarang ya. Dia bisa gunain Maps, Google Maps contohnya.
Nanti dia bisa cek, oh buat sampai ke kota F, misalnya tujuannya kota F, maka saya harus ke kota B dulu. Maka dia cek di di sini. Dia cek di maps-nya tadi. Saya harus ke kota B dulu. Ya udah, ini kota B nih. Maka dia pergi ke kota B. Nah, nyampe di kota B, paket tadi diserahin lagi ke kurir yang di kota B. Nyampe di kota B, kurirnya tadi dia cek lagi, oh paketnya ini mau ke kota F ya. Kota F di mana ya jalurnya? Apakah lewat atas, lewat kota C, atau lewat kota D, atau saya bisa lewat kota E buat sampai ke kota F. Dia cek lagi tuh mapsnya, Google Maps-nya tadi. Oh ternyata saya bisa pakai jalur lewat kota E. Ini contohnya ke kota E dulu di sini. Oke, maka dia pergi ke kota E. Nyampe kota E, paket tadi diserahin lagi ke kurir yang di kota E. Apa yang dilakukan oleh kurirnya di kota E? Sama ya. Dia bakal cek lagi, oh paket ini mau ke kota F. Oh, oke, gampang nih. Dia cek lagi Google Maps-nya. Saya di sini sekarang, saya mau ke kota F. Oh, lewat sini. Oke. Makanya dia jalur ke sini. Langsung sampai ke kota F. Nah, artinya kalau di jasa ekspedisi dia bisa gunain Maps ya. Google Maps contohnya. Buat mengetahui rutenya. Buat sampai ke tujuan. Nah, lalu gimana dengan yang di jaringan komputer? Kalau di real case tadi kita gunakan Maps, di jaringan komputer, Maps ini bisa diganti dengan routing table. Jadi gini, ketika PC1 mau ngirim paket tujuannya ke PC2, dari sini mau ke PC2 ke bawahnya sini, maka paket tadi diteruskan ke R1. Apa yang terjadi? R1 kemudian dia bakal ngecek routing table-nya. Kalau tadi di ekspedisi dia lihat Google Maps, di sini dia bakal cek namanya routing table. Ini. Oh, paket ini mau kemana? Mau ke 30. Oh, 30 ya ini. Bisa dijangkau lewat 10, 10, 12, 2. Oke. Lempar ke sini. Ini kan 10, 10, 12, 2 nih. Sampai R2 sama teman-teman. Dia bakal cek lagi routing table-nya. Oh, ini mau kemana nih? Oh, ke 30. Ini dia 30. Oh, ini bisa dijangkau lewat mana? Oh, lewat 10, 10, 2, 3, 3 nih. Ya udah. Mana sih 10, 10, 2, 3, 3? Oh, ini bukan. Ini 25. Bawahnya juga bukan. Oh, ke samping ini. Nah, ini dia. Pas. 10, 10, 2, 3, 3. Nyampe R3 sama teman-teman. Dia bakal cek lagi di routing table-nya. Nah, ternyata ini tujuannya ke 32. Oh, bisa dijangkau di sini 30 ini dan bisa dijangkau lewat Ether 5 interface-nya. Maka diteruskan ke Ether 5 ini baru sampai ke tujuan. Jadi kalau di real case tadi kita gunain maps ya peta. Adapun di jaringan komputer kita gunain routing table. Nah, ini kuncinya teman-teman. Routing table. Tabel routing. Nah, ini lebih gampangnya seperti yang saya bilang tadi. Misal ini ada paket dari siapa? Dari 12. Siapa sih? Ini dia. PC1 ya, 12 alamatnya. Tujuannya ke mana? Ke 32. Di mana ini? Oh, ini di PC2 ternyata. Ini yang 32. Oke. Apa yang terjadi ketika PC1 ngirim paket ini? Maka paket tadi diteruskan ke R1 dulu. Ke gateway-nya. Gateway-nya di router 1. Maka paket sampai ke router 1. Nah, begitu paket sampai di R1, R1 kemudian dia ngecek routing table-nya. Dia cek tuh. Oh, paket ini mau ke 32. Oh, oke 32 ya. Dia cek routing table-nya. Ini bukan ya? Oh, bukan. Ini 12. Beda nih tujuannya. Kalau yang bawahnya, oh bukan. Ini 23. Beda juga tujuannya. Tadi tujuannya, destination-nya ketiga. 30. Oh, ternyata yang ini. Ke 30. 30 ini bisa menjangkau 32 ya. Karena masuk dalam network ini. Oke, dia cek lagi nih. Buat sampai ke 30, gateway-nya lewat mana ya? Pintu gerbang keluarnya. Oh, bisa lewat 10, 10, 12, 2. Oke. Dia terusin ke sini. 10, 10, 12, 2. Nyampe di R2 apa yang dilakuin? R2 dia terima lagi paketnya tadi. Dia cek. Oh, ini mau ke 32. Dia cek lagi di routing table-nya. 32 ya. 32 bisa dijangkau dari sini. Bisa dijangkau di network 30. Dan bisa lewat ini jalannya.
rutenya lewat 233. Oke, terusin lagi. 233 ke sini. Diterima oleh R3. Nah, R3 dia nerima paket yang tadi, tujuannya ke 32, dia cek lagi. Oh, ada. Rutenya ada di sini kok. Jadi dia cek tabelnya, petanya tadi. Oh, ternyata saya punya rutenya, saya punya petanya. Sampai ke 30, rutenya lewat interface Ether 5. Maka diterusinlah ke PC 2 melalui interface Ether 5 tadi. Nah, artinya di router ini dia gunakan routing table untuk lihat rute-rutenya. Saya punya rutenya nggak sih buat ketujuan di paket tadi? Nah, kalau dia punya rute, ya dia bisa ngirimin sesuai dengan rute yang kecantum di routing table-nya. Nah, sekarang dia punya rutenya nih, maka bisa dikirimin ke gateway-nya. Ether 5 nih. Oh ya udah Ether 5 baru ke tujuannya. Nah, itu teman-teman cara kerjanya. Sederhananya gitu. Baru sampai ke tujuan. Si 2 nerima paketnya tadi. Nah, dapat dong ya, intinya berarti dia perlu routing table. Jadi itu teman-teman, di dalam static routing yang kita lakuin sebenarnya kita membangun routing table. Gini, kita membangun peta di masing-masing router. R1, R2, R3, R5 ini kita bangun petanya. Di R5 kita bikin routing table-nya, kita bangunkan dengan konfigurasi routing nanti. Nah, yang jadi pertanyaan teman-teman, gimana cara kita bangun routing table? Apakah perlu kita tambahin semuanya? Nah, jadi gini teman-teman. Enaknya teman-teman, router itu dia sudah otomatis tahu terkait dengan rute yang connect langsung dengan dia. Contohnya sekarang, R1 dia bilang, saya udah tahu kok rute yang connect langsung. Mana yang connect langsung dengan R1? Ya ke sini. Ke PC1. Wah, dia udah tahu nih. Kalau ke PC1 harus lewat interface berapa? Dia udah tahu. Karena router udah tahu, jadi kita nggak perlu ngasih tahu lagi. Artinya kita nggak perlu configure lagi. Kita nggak perlu berikan konfigurasi static routing buat ke bawahnya ke sini. Kenapa? Balik lagi karena dia udah tahu. Gitu juga dengan yang di sebelahnya. Karena R1 connect langsung dengan R2 di sini, maka R1 pasti udah tahu jalur buat ke rute R2 ke sini yang 10 10 12 0. Kenapa? Balik lagi karena dia connect langsung dengan IP tersebut di router 2. Nah, intinya teman-teman, setiap router itu dia pasti tahu rute yang terhubung langsung dengan dia. Maka dari itu, kita nggak perlu lagi kasih tahu router dengan konfigurasi static routing untuk ke rute tersebut. Mana aja yang dia tahu? Yang connect langsung. Yang kalau kita cek di routing table, itu ada flagsnya ADC atau DAC. Atau ada Active Dynamic Connect. Ada C-nya, Connected. Ini contohnya, ketika kita cek di routing table di R1 ini, routing table-nya ini, kita cek dengan IP route print, kelihatan di sana ada rute dengan flag ADC. Active, Dynamic, dan Connect. Nah, mana aja yang udah ada? Ya 10 10 12 0 ya ini ya. Itu otomatis ada itu. Kenapa dia connect langsung? Makanya dia tahu. Kemudian yang mana lagi? Yang ADC 1.0 ini. Kenapa? Balik lagi karena dia connect langsung. Gitu. Karena udah tahu, balik lagi kita nggak perlu kasih tahu lagi. Lalu yang mana yang perlu kita kasih tahu? Yang dia belum tahu. Mana yang dia belum tahu? Yang nggak connect langsung dengan dia. Contoh sekarang kita di R1. Yang nggak connect langsung ke R1 yang mana? Yang ini. Di R2 connect dengan R3 di sini 10 10 2 3 0 ini. Itu kan nggak connect langsung dengan R1 ya. Maka R1 ini belum tahu. Karena belum tahu, maka kita kasih tahu dengan cara kita bangun routing table-nya. Nanti di routing table kita beritahukan kalau mau ke 10 10 2 3 0, nah ini lewat mana. Nah ini dia. Mana lagi nih yang dia belum tahu R1 nih? Yang nggak connect langsung dengan dia. Yang nggak connect langsung dengan R1, berikutnya adalah yang ke sini. Kan nggak connect langsung juga ya. Berapa di sini networknya? 30. Kasih tahu ke router R1,
Kalau mau ke 30, nah ini dia. Kalau mau ke 30, lewat mana? Ini gateway-nya. Jadi gitu teman-teman. Router pasti tahu informasi rute yang connect langsung dengan dia. Begitu juga di R2. R2 mana sih yang connect langsung dengan dia? Ya ke sini. 10, 10, 12, 0. Maka itu pasti ada di routing table di R2. Juga 10, 10, 23, 0. Itu juga pasti udah ada di routing table di R2. Jadi nggak perlu di routing lagi. Mana yang dia nggak tahu? Yang nggak connect langsung dengan R2. Mana sih? Yang ke sini. 30 nggak connect langsung kan ya? Dan juga ke 10. Nih, nggak connect langsung. Itu perlu kita berikan static routing di R2. Itu juga dengan di R3 teman-teman. Nah itu konsepnya. Lalu gimana cara kita bangun routing table ini? Cara kita ngasih tahu router tadi. Ini teman-teman. Yang perlu kita ketahui cuma 2 parameter saja sih dasarnya. Minimum 2 buah ini. Destinations dan parameter gateway. Destination itu apa? Destination itu mau kemana sih? Tujuannya mau kemana gitu. Itu destinations. Gateway ya lewat mana? Jadi mau kemananya lewat mana? Yang bingung ya. Ini teman-teman, kita cek di topologi gini. Misal sekarang standpoint kita di R1. Posisi kita di R1. Kita mau kemana? Itu destinations ya. Mau kemana? Kita mau ke 20, ke samping sini. Maka parameter destinations bisa diisi dengan 20. Ini contohnya. Ketika kita berikan konfigurasi IP route at destination address-nya adalah 20. Itu destination parameternya. Kemudian buat sampai ke sini, kalau mau ke sini ya, kalau mau ke 20 tadi, saya harus lewat mana? Dari R1 bilang gitu. Maka R1 bakal ngecek gateway-nya. Ini gateway, mau lewat mana sih biar sampai ke tujuan tadi? Oh, buat sampai ke 20 saya harus lewat ke sini. Baru keturun ke bawah. Nah, gateway-nya di mana? Yang di sini. 12, 12, 12, 2. Jadi mau kemana itu destination-nya? Lewat mana itu gateway-nya? Pintu gerbang keluarnya kemana? Nah, catatan penting gini teman-teman. Ini sering juga sih, banyak juga yang bingung. Jadi gini, untuk parameter destination, kita bisa isikan dengan IP network, juga bisa dengan IP host. Lalu apa bedanya? Ini teman-teman. Kalau parameter destination address ini kita isi dengan IP network kayak gini, 20. Misal gini, PC1, PC2, PC3. Nah, dari PC1 mau ngirim paket ke PC3, ke sini. Maka, paket tadi kan dikirim ke R1 ya. Nyampe di R1 dia bakal cek routing table-nya. Oh, ini mau ke 2.254 ya. Oh, itu bisa dijangkau dalam 2.0/124. Bisa dijangkau dalam network ini. Maka paketnya bisa sampai ke sini. Gitu juga ketika kita mau ngirim paketnya ke PC2 di sini. Sama. IP PC2 ini juga bisa dijangkau oleh rute yang tadi. Maka bisa sampai juga ke tujuan. Lalu apa jadinya kalau parameter destination ini kita isikan dengan IP host kayak gini? Kita isikan dengan 2.254. Maka rute ini cuma bisa dipakai buat sampai ke 2.254. Kalau pakai tadi mau ke 2.2 ke sini, maka rute tadi nggak bisa dipakai. Artinya router ini nggak tahu tuh rute buat sampai ke 2.2. Taunya cuma ke 2.254. Jadi spesifik cuma ke host tertentu aja yang dia tahu. Nah itu dia. Itu yang pertama. Kemudian teman-teman, untuk parameter gateway ini, gimana cara nentuinnya? Jadi gini, cara nentuin parameter gateway itu adalah IP router pasangan yang satu subnet yang sama dengan router yang kita yang mengarah ke destinations. Contohnya gini, kita di R1. Pasangannya tentu R2. Nah, maka kita bisa gunakan IP router pasangan. Berarti IP-nya R2. R2 sekarang dia punya 2 IP, 10, 10, 12, 2. 12, 12, 2. Dan 2.1. Ini dia, 2 buah IP. Yang mana yang kita pakai? Lihat lagi parameter berikutnya. Yang satu subnet yang sama. Mana sih yang satu subnet? Yang ini dong. 12, 12, 12, 2. Ini satu subnet dengan yang di sini. Oke. Kemudian, parameter berikutnya.
yang mengarah ke destination. Pas ya. Ini ke sini pas mengarah ke destination di bawahnya. Maka kita gunakan IP-nya DR2, IP pasangan. Jadi gateway itu bukan IP kita di sini ya, bukan. Tapi IP router pasangan di sini. Itu yang digunakan sebagai parameter gateway. Misal gini, saya tambahin router di sini. Ini router 3. Nah, di bawahnya ada laptop lagi. Laptop ini networknya adalah 192.168.3.0/24. Ini connect ke sini, IP-nya adalah 10.10 13.0 ya. Di sini 13.3, di sini 13.1. Oke. Misal R1 sekarang dia mau kemana? Mau ke 30. Maka kita tambahkan konfigurasi routing dengan perintah gini. IP route at destination address 192.168.3.0 karena tujuannya ke 3.0 dengan gateway. Ingat, gateway-nya gimana? Gateway-nya adalah IP router pasangan. Sekarang R1 dia punya dua pasangan, R3 dan R2. Oke, bingung deh ya. Lihat lagi kriteria berikutnya. Yang satu subnet yang sama. Wah, satu subnet. R2 juga punya IP yang satu subnet. Ini dia. R3 juga punya di sini. Lah, gimana dong? Lihat lagi kriteria berikutnya. Yang mengarah ke destination. Nah, tujuan kita tadi, destination kita tadi ke sini, ke 30. Yang mengarah ke destination ya ke sini dong. Ya, baru nyampe. Bukan sebaliknya. Nah, karena ini pas, maka kita pakai IP router DR3 ini. Berapa? 10, 10, 13, 3. Ini yang dipakai untuk gateway-nya. Nah, gitu teman-teman. Terkait dengan destination dan gateway. Jadi gitu cara bangun routing table. Cara bangun maps di router tersebut. Coba saya hapus lagi. Jadi balik lagi untuk gateway. Misal standpoint kita DR1 mau ke bawah sini. Maka pintu gerbangnya itu di sini. Nah, ini dia. Pintu gerbang jalur keluarnya atau gateway-nya. Kalau posisi kita di R2, kita mau ke sebelahnya, maka pintu gerbang kita adalah di R1. IP router pasangan, bukan IP router kita. Maka nanti setelah kita berikan konfigurasi yang tadi dengan perintah ini ya, IP route at destination address-nya berapa, gateway-nya berapa, DR2 juga begitu, maka bakal kebangun yang namanya routing table tadi. Nah, nanti R1 dia punya routing table. Ini dia, dengan flag AS. Buat kedua 0 lewat 12, 12, 2. R2 juga bakal punya. Buat ke 1 0, lewatnya 12, 12, 1. Nah, dengan adanya routing table ini, barulah router-router ini punya informasi rute buat sampai ke tujuannya. R1 baru tahu jalur buat ke 20. R2 juga udah tahu jalur buat ke 10. Kapan dia tahu? Setelah kita bangun routing table-nya. Nah, saya kira itu teman-teman untuk mengenai static routing. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Dan di video berikutnya kita bakal praktikkan, kita bakal labkan. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.